jadi nomor 2 gitu namakanlah. Tapi kalau Rapat jadi PDIP. Pak Erlangga dengan Demokrat, maka kekurangan Pak pendukung Anies. Nah, itu kompleksitas yang saya bicara tadi. Saran saya jangan. Ya, jangan apatis. Jangan apatis, harus optimis, Ya. optimis dan harus diisi ruang-ruang kepemimpinan ini. Pemirsa Nawacita TV dimanapun berada pagi hari ini, saya Ottoli Jebua kembali berjumpa di program acara Sekaranglah Waktunya. Sekarang waktunya kita bicara, sekarang waktunya kita berdiskusi, dan sekarang waktunya kita mengambil keputusan. Di studio Nawacita TV telah hadir tamu saya pagi ini yang spesial sekali, Bung Riko, Fran Fardariko. Selamat pagi, Bung Riko. Pagi. Apa kabar? Pagi. Senang. Baik. Bisa melihat ketemu baik. pagi ini? Baik. Yap. Pemirsa Nawacita TV, tamu saya ini dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelora, dan saya mempersilakan Bung Riko untuk bisa memperkenalkan diri. Silakan, Pak. Nama saya Fran Fardariko. Saya kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Saya diundang di sini untuk membahas konstelasi perpolitikan 2024. Tapi sebelumnya saya ingin clearance, ingin menyampaikan bahwa saya di sini seandainya ada pendapat-pendapat itu pendapat saya pribadi, Ya. bukan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Karena di satu sisi memang saya juga senang menulis, mengamat tentang perpolitikan yang ada di Republik Indonesia. Jadi saya rasa itulah. Ya, terima background kasih saya. Bung Riko. Nah, sekarang kita kembali kepada topik kita tadi tentang konstelasi politik di 2024, dan secara khusus memang kita melihat idealnya seorang pemimpin itu seperti apa sih di negeri ini, di Indonesia ini. Bung Riko, kita tahu kan yang namanya pemimpin itu kan banyak ya. Ya. Ada pemimpin di pemerintah, ada pemimpin di partai politik, ada pemimpin di dunia kerja di perusahaan-perusahaan, dan ada juga pemimpin yang disebut dengan pemimpin agama. Nah, menurut Bung Riko, pemimpin itu apa sih pemimpin itu? Ya, pemimpin itu dasar dari kepemimpinan itu ya pertama moral leadership ya. Yap. Jadi ada tautan dengan moral, dengan kebajikan, dan yang memanusiakan manusia. Ya. Itu yang paling dasar. Lalu kedua tentu ada yang tadi saya pernah ungkapkan, harus ada technical skill selain theoretical skill, dan dia harus solutif. Ya. Dengan segala permasalahan di Republik ini, ya dinamika permasalahannya pun dalam keseharian itu luar biasa. Apalagi sebagai sebagai pemimpin negara, ya tentunya dia harus berpikir per 5 tahunan, Ya. bukan keseharian lagi. Betul, gitu. betul. Dan itu dengan banyaknya perbedaan-perbedaan gitu. Dan disitulah Partai Gelora itu hadir karena menyikapi perbedaan-perbedaan. Ini Partai Gelora sudah tidak ada pemikiran harus ada kanan ujung, kiri ujung, tengah. Sudah tidak begitu. Dan kami di Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini sangat terbuka dengan perbedaan-perbedaan yang sudah kita miliki selama bertahun-tahun ini. Ya. Jadi kita sangat welcome dengan teman-teman milenial yang selama ini saya sering di lapangan bicara dengan mereka mereka sudah cukup apatis dengan keadaan
dinamika permasalahan ini gitu. Dari level ekonomi, politik kan banyak mereka apatis. Saran saya jangan. Ya, jangan apatis. Jangan apatis, harus optimis, optimis dan harus diisi ruang-ruang kepemimpinan ini. Ya. Karena ya tadi Pak Toli bilang kita memimpin itu dari yang terkecil itu di keluarga kita sendiri aja sudah harus memimpin. Belum ke masyarakat luas, belum ada keagamaan, pimpinan perusahaan, tempat kerja, profesionalitas, begitu kan? Itu harus diuji. Karena berpolitik itu adalah jalur singkat untuk kita belajar. Ya. Untuk mengasah intelektual itu jalur singkat di politik itu. Banyak hal yang tidak kita temui di dunia akademisi. Ya. Gitu. Jadi jalur singkat inilah menjadi juga salah satu teknikal tadi saya bilang selain teoretikal dasar untuk memimpin sebuah partai, negara. Ya. Karena dia langsung berinteraksi kan ke masyarakat, ke teman-teman politiknya, ke konstituennya, ke media, bahkan, ya kan? Nah, menarik tadi Pak Bung Riko sempat berkata bahwa pemimpin itu seorang pribadi yang solutif ya. Berarti seorang pemimpin itu sering menghadapi berbagai persoalan, masalah, tantangannya. Kira-kira begitu ya, Iya, Bung Riko ya? sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Dan itu mendewasakan calon pemimpin tersebut. Makanya saya ajak ini teman-teman milenial sampai ke generasi Z ini, jangan reluctant, jangan apatis dengan politik, jangan pesimis dulu, jangan atau negatif tidak mau thinking. peduli, tidak mau tahu lah ya. Jangan. Indonesia ini butuh ke depan ini butuh banyak sekali SDM yang harus mengisi sendi-sendi sosial, ekonomi, politik. Kita mau pakai siapa lagi? Ya. Kita harus persiapkan secepatnya dan bertahan di situ melalui seleksi alam. Ya. Gitu. Nah, Bung Riko kita ini kan sedang mencari pemimpin-pemimpin bangsa ini. Di 2024 nanti Februari kan kita akan mencari pemimpin kita di DPRD tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai dengan DPR RI. Bersamaan itu juga kita sedang mencari pemimpin kita nanti. Kita mencari pemimpin nasional kita, presiden dan wakil presiden. Bahkan dalam berkembang nanti kita akan terus mencari pemimpin kita lagi di kabupaten, wali kota dan provinsi. Berarti Indonesia sekarang sedang mencari yang namanya pemimpin. Ya. Nah, menurut Bung Riko, ini kan pemimpin kan dia kan hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, kalau menurut Bung Riko, apakah pemimpin itu sudah muncul dulu, sudah dikenal dulu baru dia dipilih, atau memang ada yang belum dikenal tapi bisa juga dia menjadi pemimpin? Oh, bisa saja begitu. Tentu. Artinya harus dikenal di publik dulu dia baru layak jadi pemimpin. Tentu ada proses audiensi melalui media tentunya. Makanya media dan politik juga tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya. Wah itu chicken or eggs itu, ya kan? Ayam atau telur itu. Kalau udah begitu. Jadi ya tentu ada ke sana, tapi kecepatannya. Kecepatan itu sudah dibuktikan oleh Pak Joko Widodo. Insinyur Joko Widodo, presiden kita ini. Insinyur Joko Widodo. Itu kecepatannya itu. Betul. Ini kan. Dan dia teruji sekali tuh. Dari wali kota ke gubernur, presiden, fase itu. Tapi apakah harus fase itu dilalui? Enggak juga. Gus Dur membuktikan yang lain kan waktu itu. Dia masuk dari bidang kesenian, ya kan? Lalu di center sebagai kader NU yang berpotensi kan. Lalu terus di situ kan.
Jadi pada zamannya politik juga berbeda, pada zamannya juga media juga akan berbeda merespon seorang figur itu apakah harus dia jadi dulu di media atau gimana. Itu kan kalau saya bicara ke sana itu saya bicara proses takdir itu. Ya, ya, ya. Jadi takdir. Nah, tapi ada yang menarik. Ini kan sekarang kan persiapan caleg-caleg ini sekarang ya di daerah ini kan sedang sibuk dengan caleg. Ya. Saya undang teman saya podcast kemarin di sini, dia bilang begini. Saya baca di punggung seorang teman saya tulisannya begini. Kalau dia baik-baik, hati-hati, kemungkinan dia sedang caleg. Ya. Artinya sekarang ini kata teman saya kemarin ya. Jadi ada tulisan di punggung orang, itu tulisannya. Kalau dia baik-baik, hati-hati dia mungkin caleg. Iya. Artinya ada satu pemahaman di masyarakat bahwa kalau sudah momen pemilu itu maka beredar munculnya banyak orang-orang yang baik. Yang baik. Ya, nah, Pak Bung Riko melihat nggak gejala seperti ini? Dan sebenarnya itu bahasa simbiotika itu sebenarnya. Iya kan? Itu sebenarnya bahasa rakyat yang levelnya itu bahasa intelligence itu. Ya. Bahasa yang berlapis itu. Bahasa yang berlapis ya. Itu ada kritik di situ tentunya. Ada kritik sosial yang mengarah kepada politisi. Ya kan? Itu ada peringatan dari masyarakat yang mengarah kepada politisi. Karena legislator kita ini dari level 1 sampai ke level 3 itu persepsi masyarakat itu sering sudah negatif duluan, ya kan? Sebenarnya dimanapun di muka bumi ini politisi itu selalu ada persepsi negatif. Ya kan? Politisi itu ya persepsi masyarakat di publik ini kan hampir mirip dengan polisi. Gitu kan? Sementara masyarakat membutuhkan para politisi ini. Politisi dan polisi juga kan? Polisi, ya. Kalau hilang sendal jepit kita mau lapor kemana? Betul. Iya kan? Iya. Kita ini kan bernegara yang dinamakan Republik Indonesia harus ada atribut legal. Ya. Salah satunya ya politisi. Gitu. Dan berikutnya TNI, Polri, dan so on and so forth ya. Jadi kita benci tapi kita butuh. Ya. Tentu kritik itu muncul. Karena ya saya anggap kritik seperti itu ya sangat harus. Sangat harus. Ya. Karena saya juga panggilan menjadi politisi ini, saya adalah panggilan yang siap menerima segala risiko kritik. Harus. Kalau baperan, jangan jadi politisi. Itu aja. Iya. Itu aja tulang. Iya. Nah, ini kan saya sampaikan tadi bahwa kita ini sedang mencari yang namanya pemimpin. Tapi coba menarik Pak Bung Riko, kita coba membicarakan kita sedang mencari pemimpin nasional. Okay. Dalam hal ini yang kapasitas presiden dan wakil presiden. Masuk ini barang. Ini kan sudah banyak lah di media sosial beredar nama-nama kira-kira siapa saja yang akan menjadi capres di 2024 nanti. Dari nama-nama yang sudah mulai muncul, kira-kira siapa yang ya katakan ideal lah untuk memimpin Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, pulau, budaya, dan agama. Sebelum kita masuk dulu ke calon-calon ini, menurut Bung Riko, pemimpin seperti apa yang harus dibutuhkan Indonesia? Oke, sebelum saya menjawab ke sana, saya harus sedikit menjabarkan tuh. Yang sudah ada ini, nama-nama ini, ya kan?
Dan tentu ini saya sampaikan bukan atas nama partai saya. Ya. Analisis ini analisis pribadi. Pribadi, ya. Ya, tolong jangan diedit ini. Ya. Jadi nama-nama ini muncul ya. Ada Pak Anies Baswedan, ya kan? Ada Pak Prabowo Subianto, Ya. ada Pak Ganjar Pranowo, Ya. bahkan ada Pak Erlangga Hartarto. Ya. Ini sebagai ring utamanya di kepresidenan kan. Ya. Lalu juga ada cawapres Ya. yang namanya sudah warawiri nih udah, Ya. ya kan? Ada Pak Sandiaga Uno, Ya. ada Pak Erick Thohir, Ya. ada Pak Ridwan Kamil, Ya. ada bahkan Pak Hairul Tanjung. Oh, Oh iya, muncul ya. muncul. Ada Pak Mahfud MD, Ya. ya kan? Nah, ini menarik begini, karena di dalam fase politik Indonesia ini ada event politik yang menurut saya rada kompleks. Ya. Di tahun 98 secara fisikal kita bicara kompleksitas ini. Ya, ya. Itu kompleksitas fisikal. Oh. Ya kan? Nah, hari ini kompleksitasnya non fisikal. Jadi benar-benar apa ya? Brain power ini. Ya. Ya kan? Kalau yang 98 lebih ke physical power-nya. Ya. Ya. Karena government harus menerapkan otoritas agar Indonesia ini Harus bisa dikendalikan. Ya. Harus bisa dikendalikan. Iya, tidak tumpah lah. Ya. Kalau istilah saya. Nah, hari ini kompleksitasnya berbeda. Ya. Dan ini ada dua fase nih akhirnya yang cukup historical nih sebenarnya. Ini watershed ini namanya, ya kan? Banyak pengamat hari ini menganalisa pencapresan 2004 ini sebagai pengamat dia mengambil risiko itu. Ya. Karena kompleksitas itu. Ya kan? Tensi ada. Tensi ada. Tapi untungnya tertahan di atas. Ya. Ya. Tensi itu. Dia nggak ke bawah. Ya. Kalau 98 di atas Sudah turun ke bawah kan. Gitu. Nah, ini sudah pendewasaan ini. Ini luar biasa. Makanya saya bilang watershed nih. Dan saya sangat yakin kalau sudah begini nih Indonesia menuju Indonesia makmur ini. Ya. Ya kan? Indonesia Emas Indonesia emas. 2045. Sudah menuju ini. Nah, di sini ada calon-calon yang kira-kira dikategorikan kuat. Ya. Tapi apakah kuat ini akan berbentuk gelombang dianya Ya. ke depan? Itu ditentukan oleh cawapresnya. Ya kan? Tadi juga saya jabarkan ke Pak Otoli bahwa di situ ada potensi cawapres Pak Mahfud yang lagi off the hook, dia mata pancing nih hari ini. Iya. Ya kan? Mata pancing karena ada kemarin kan Iya. yang di apa? Oknum-oknum yang ada Ya. di Menkeu kan. Dan dia ya relatif bersih, Ya. ya kan? Kalau di padu padan dengan calon presiden, dia juga menentukan, Ya. ya kan? Dia juga menentukan karena dari kalangan Nadien, di situ ada gelombang akar di situ kan. Ya. Nah, yang menarik, salah satu calon kuat ini kemarin ada berita kumpul-kumpul katanya Ya. di istana. Ya. Tanggal 2 Mei 2024.
Ya. sore kemarin, Ya. ya kan? Hari ini tanggal 3. Tanggal 3. Nah, kumpul-kumpul ini apakah membahas konstelasi pencapresan 2024? Ya. Karena di situ ada Ibu Megawati, kabarnya hadir. Ya. Ada Pak Prabowo 08 hadir, ya kan? Ada ketum-ketum yang lain hadir di situ. Nah, kalau ini mengerucut, namakanlah Pak Prabowo Subianto ini melihat ada matematika politik Ya. Ya. yang mungkin timnya menganalisa lebih dalam dan analisis tersebut mengarahkan kepada Pak Prabowo untuk legowo Ya. menjadi nomor 2. Oh. Wah, itu gelombang itu. Ya. 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 Ya kan? Gelombangnya. Artinya ada ya, satu kemungkinan bahwa ada berpasangan Ganjar dengan Prabowo, kira-kira begitu? saya melihat ruang itu ada. Ada. Hanya publik ini kan punya ambisi sendiri. Dalam publik ini kan ada kelompok-kelompok yang punya ambisi sendiri. Wah, nggak bisa, dia bilang. Nggak bisa itu. Karena Pak Prabowo itu sudah terakhir dan dia harus all out. Karena sudah berulang kali mengikuti Iya, ya, tapi kan umur kan kita nggak tahu tadi saya bilang. Ya. Ternyata Pak Prabowo dikasih umur panjang Ya. dan dia sudah menghitung, oh ternyata masuk ini cawapres. Ya. Kan dia bisa maju lagi kalau umurnya sudah agak senior. Tadi saya bilang, Joe Biden aja berapa itu umurnya? Ya, betul. Mahathir kemarin itu lebih ini lagi, 90-an masih fit. Ya. Ya kan kalau kita bicara itu. Nah, di sisi yang lain, di situ juga ada Pak Mahfud penentu, ya kan? Ya. Saya melihat Pak Mahfud belum memutuskan. Tapi kok saya punya insting politik itu, kalau dia melihat matematika politiknya itu, dia sepertinya lebih ke Pak Ganjar. Juga kan? Pak Ya. Ganjar ini kan istilahnya posisinya jadi apa ya? Rebutan lah. Ya, ya. Ya kan? Karena kita lihat ini mesin partai. Nah, di sini saya mau membahas sedikit tentang mesin partai. Sejauh ini Ibu Megawati Soekarno Putri sudah membuktikan secara profesional Ya. dia berhasil. Beliau berhasil menempatkan PDIP itu sebagai prototipe demokrasi di Indonesia, Ya. mengkaderkan calon dia sendiri, Betul. di mana partai adalah salah satu tools of demokrasi, Ya. dan dia juga sudah bertahun, ya kan? Membuktikanlah. Iya, membangun partai ini. Membangun Ya. partai ini kan nggak Nggak mudah, gampang. nggak mudah, Pak Otoli, Ya. ya kan? Dan begitu juga Pak Prabowo sudah membuktikan membangun partai beliau, Ya. ya kan? Tapi kalau melihat besaran kursi yang didapatkan oleh PDIP itu sesuatu Ya. yang harus kita perhitungkan juga, Ya. gitu kan? Makanya Pak Ganjar namakanlah sebagai petugas partai gitu kan, enak benar dia kan, Ya. dapat rumah itu kan, Ya. iya kan? Siapa? Nah, kalau ada isu-isu juga kadang-kadang di masyarakat bilang Pak Jokowi itu berhadapan dengan Ibu Mega, udahlah. Saya rasa usai, Ya. gitu loh. Maksud saya di Partai Gelora itu kita nggak mau itu, gitu lah. Jangan kita sesuatu orang nggak bermusuhan tuh jangan kita suruh dia musuh-musuh, iya kan? Ya, ya. Janganlah, udahlah. Bu Megawati sudah mengumumkan Pak Ganjar di hari Jumat Keramat itu Ya. menjadi capres dari PDIP, ya itu ada pemilu kan. Pak Jokowi juga bilang, Ya. mana pernah Pak Jokowi bilang tambah 2 periode, 1 periode, nggak Tidak ada. pernah. Tidak pernah. Atau 2 tahun, 1 tahun, itu nggak ada beliau ucap itu. Ya. Dan itu kan sudah memposisikan beliau ini kan menghormati Ibu Mega. Ya. Dan ternyata kan dengan pengumuman pencapresan Pak Ganjar itu ya udah ada pemilu. Ya.
Apa harus dikhawatirkan gitu? Nah, Bung Riko, kan kita melihat kan kriteria pemimpin nasional kita inilah. Ada sipil, terus ada yang berlatar belakang militer. Di Indonesia ini kan sudah pernah sipil, pernah juga militer, pernah juga militer, sipil, atau sipil militer. Sekarang di 2024 melihat konstelasi keadaan perpolitikan di Indonesia, kira-kira mana yang lebih cocok sekarang? Apakah cocok sipil atau harus sipil militer? Semuanya cocok. Cocok. Tinggal takdir aja mereka. Apakah suratan takdir tangan mereka itu akan jadi presiden atau wakil presiden? Semua cocok. Demokrasi di Indonesia ini sudah relatif matang. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu lagi harus sipil militer atau militer sipil. Ya. Apa masih perlu nggak pertimbangan itu di sekarang ini? Tentu kalau dari setiap partai mereka akan menghitung, tadi saya bilang matematika politiknya gitu kan. Apa dan apanya kan mereka kan lebih tajam juga. Ya. Gitu. Kalau saya melihat yang tadi saya bicarakan sebenarnya tinggal suratan takdir. Suratan takdir. Siapa aja pas-pas aja. Tinggal suratan takdir, tapi kita sebagai pengamat kan bisa melihat. Kita ini mengamat kan bukan dasar asal mengamat aja, kan kita harus lihat mesin partainya bekerjakah, ya kan, berapa kursi kah, gitu kan, terus parliamentary threshold-nya berapa, ya kan, itu kan harus kita lihat, gitu. Lalu dengan berkoalisi dengan ala-ala parlementer ini, padahal kita punya sistem presidensial threshold, ya kan, tapi dengan koalisi kan ala-ala parlementer. Makanya saya tuh punya tulisan, boleh saya bahas di sini? Saya punya tulisan tuh sedikit masalah konstitusional demokrasi yang pernah diterapkan oleh oleh Prancis. Di satu sisi ada presiden, di satu sisi ada perdana menteri. Perdana menteri ya, yang mengakomodir lobby-lobby politik untuk koalisinya. Dan dia menjadi alat tempurnya presiden juga kan di parlemen. Betul. Nah ini saya sempat tuh tulis, ada tulisan saya itu. Dan apakah ini oke apa enggak? Ya ini menurut saya solutif aja. Seandainya ada dinamika politik di masa depan, ya ini kan bisa jadi solusi. Gitu loh. Masalah IKN dengan Jakarta lah. Ini kan ada ini. Udah bisa aja presiden di situ, perdana menteri di sini kan? Artinya kita merubah itu keputusan bersama lagi nanti. Iya, keputusan bersama kan melalui peraturan. Karena kalau untuk sementara dulu di Indonesia kita menganut sistem presidensial. Iya, tapi kan ala-ala parlementer tadi saya bilang. Iya, betul. Karena sekarang kan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden kan harus partai politik. Betul. Iya, jadi memang dan koalisi itu ya sangat parlementarian gitu. Betul. Iya. Nah, kita kembali kepada pemimpin yang ideal tadi. Ya. Tadi Pak Bung Riko sudah menyebut bahwa sudah ada berapa calon lah. Sebut saja ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, Prabowo, dan ada Pak Airlangga sekarang. Oh iya, betul. Nah, kira-kira menurut Bung Riko nanti, sampai nanti di injury time, kira-kira berapa pasang idealnya? Saya melihat kemungkinan 3 pasang. 3 pasang? 3 pasang, iya. Karena di situ ada Pak Anies, yang tadinya masuk perhitungan kan Pak Prabowo. Iya kan? Lalu ada Pak Ganjar Pranowo, ya kan? 3 pasang itulah. Kalau seandainya Gerindra memutuskan mau dengan PDIP, ya mau koalisi, ya berkoalisi dengan PDIP dengan hitung-hitungannya mereka, tetap nanti 3 pasang saya lihat Pak Airlangga yang masuk tuh, ya kan? Kalaupun harus 3 pasang, tapi ya 3 pasang ini kalau seandainya terjadi menang mutlak gitu ya. Di fase pertamanya ya udah, nggak usah ada fase kedua. Iya. Gitu. Harus 51/1. Iya. 50/1. Iya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Nah, pertanyaannya siapa wakil-wakil yang ada di Pak Anies Baswedan dan seandainya Pak Airlangga juga masuk, lalu Pak Prabowo masuk ke
jadi nomor 2 gitu namakanlah. Tapi kalau Rapat jadi PDIP. Pak Airlangga dengan Demokrat, maka kekurangan Pak pendukung Anies. Nah, itu kompleksitas yang saya bicara tadi. Ini masalah juga. Iya, itu kan kompleksitas yang saya bilang. Iya. Makanya pengamat politik hari ini ngambil risiko. Ya. Karena bisa saja berubah. Iya kan, bisa saja berubah dengan dinamika hari per hari loh ini. Ya. Saya bicara. Seandainya Demokrat itu nanti dengan Pak Airlangga kan, nah, apakah Pak Prabowo legowo juga gitu kan? Ya, ya, Agak cuma bicara gitu kan? ya, ya. Tarik menariknya kan di situ. Betul. Lalu kalau Pak Anies namakanlah ambil Pak Erick Thohir gitu namakannya. Ya, Itu kan dinamikanya akan berubah juga. ya, ya. Ya. Pasti Pak Erick Thohir juga punya ambisi politik. Ya, semua masih bisa berubah. Atau Pak Hairul Tanjung namakanlah dengan Ya. Anies, Ya, ya kan? Itu akan merubah dinamika politik. Pasti Pak Airlangga di situ akan ke Pak Prabowo dan ya. Pak Ganjar. Ganjar. Kan bisa begitu. Bisa, bisa. Ah, Artinya ah. konstelasi yang ada semua masih bisa. Masih bisa. Tapi yang saya bicarakan tadi, kalau bicara gelombang, di situ saya melihat ada mekanisme mesin partai yang harus kita perhitungkan. Ya. Dan ada figur yang mengakar ke bawah. Pak Prabowo, walaupun dia elit Gerindra, beliau ini mengakar. Militansinya ada ke bawah. Ya. Nah ini jadi masuk hitung-hitung juga ini. Pak Mahfud secara individu, karena beliau independen, akademisi gitu kan. Tapi kan ke bawah kan dia ada akar juga, Ya. Nadine. Ya. Jadi menarik nih sebenarnya. Ya. Ya. Nah, tetap sebagai bicara kepemimpinan tadi, semua elit-elit ini semestinya kan melihat nanti ke depan. Oh, ini lebih berpotensi. Ya. Ya udah, kita dorong, Kita dukung. kita dukung. Ya kan? Ini lebih berpotensi. Yang di sebelah sana juga mungkin, oh ini lebih berpotensi. Ya udah, kita dukung aja. Ya. Dan setelah menang nanti kan ada oposisi. Ya. Ya maksud saya kalau sudah menang, jangan oposisi itu terlalu Injak diinjak juga. terus gitu kan. Dan oposisi juga jangan terlalu brutal gitu kan. Ya. Kita harus cari solusi bangsa ini. Iya. Nah, Partai Gelora ini tadi saya bilang, saya bukan kampanye. Saya membuka apa adanya. Partai Gelora ini Nah, mewadahi ini. Mewadahi untuk ayo kita berpikir bangsa ini. ya. Ya. Bangsa besar ini. Yang saya yakin semua anak bangsa tidak akan ikhlas. Ya. Ya kan? Apapun perbedaannya, dia tidak akan ikhlas kalau sampai Negeri ini. sesuatu yang kita tidak inginkan, begitu kan? Nah, sedikit visi misi Partai Gelombang Rakyat Indonesia apa, Gelora? Visi misinya sedikit. Oh, kalau visi misinya itu saya jangan jebak saya ke sana. Aduh, ini luar biasa nih jurnalis kita ini. Luar biasa. Berarti sampai saat ini Partai Gelora belum memutuskan dukungan kepada siapa capres kira-kira, atau sudah ada gambaran sedikit? Karena Partai Gelora ini kan partai baru. Ya. Saya sebagai kader dengan dapil saya di DPR RI itu saya kerja 3 kali lipat karena partai baru, Ya. ya kan? Kita lagi fokus untuk pemenangan partai. Karena partai baru kita harus fokus. Ayo kita kompetisi dan menang dulu gitu loh. Ya. Ya kan? Kompetisi yang sehat, ya kan? Dan kita menang dulu. Kita bangun. Karena saya tahu tingkat kerumitan membangun partai itu. Makanya saya benar-benar giving an honorary ya kepada ketum-ketum partai di Indonesia ini. Bagaimana tingkat kesulitannya kan? Saya paham itu walaupun saya sendiri tidak dalam posisi itu. Tapi membangun sebuah institusi untuk level nasional ini luar biasa itu saya bilang. Nah, saya dapat info tadi Pak Bung Riko ini akan jadi caleg di Sumsel 1 ya? Ya, Sumsel 1. Sumsel. Apa yang Pak Bung Riko tawarkan di Sumsel sana?
Ya, saya secara idealisme harus ke sana. Saya harus merepresentasikan akar saya di situ, ya kan? Di situ kan kita banyak yang terakhir ini kan siapa, Bima ya di Lampung. Ya. Masalah jalan. Ini kan masalah jalan ya oke lah, ada oknum-oknum. Tapi kan ini saya cenderung melihat di lapangan ini sebenarnya ada barrier of communication. Jadi ada gangguan komunikasi antara pemimpin dengan rakyat. Iya, antara DPR RI yang diwakilkan di Senayan dengan pemimpin eksekutif yang ada di wilayah kabupaten-kabupaten. Karena nanti kan ujung-ujungnya kan mereka pasti bilang, wah anggaran kita ini cukup untuk bayar PNS. Jadi DPR RI tidak punya apa? DPR RI fungsi pengawasan tidak ada kah? Bukan, seharusnya dikomunikasikan. Oh, dikomunikasikan. Dikomunikasikan antara pemimpin kabupaten dengan dewan di Senayan, legislator ya, DPR RI dalam hal ini. Yang di kayak seperti saya ini, kalau duduk menang harus berkomunikasi dengan bupati, wali kota. Karena berbicara tentang apa yang dibutuhkan, apakah harus pusat yang masuk untuk pembangunan di kabupaten tersebut. Sehingga jalan-jalan yang memang tidak bisa istilahnya diakomodir, apa harus perlu diakomodir oleh pusat. Nah kadang-kadang pemimpin daerah ini nggak pede ke pusat. Nah sebagai legislator, perwakilan dari masyarakat untuk di DPR RI, kita harus menjalurkan komunikasi ini. Agar problem ini selesai. Itu baru jalan loh. Betul. Belum yang lain-lain. Belum pendidikan. Masih banyak lagi kompleksitasnya. Ya, belum kesehatan. Pertanyaannya kan, ya sebenarnya salah satu tugas DPR RI itu bikin pemimpin di kabupaten kota ini untuk pede. Dan mau bekerja. Ya untuk pede sehingga ada komunikasi yang bisa masuk gitu. Ini kan kita ini kan ya inilah suara lidah rakyat ini kan begini harusnya. Gitu kan? Kita juga harus menjadi watchdog juga. Betul. Ya kan? Saya watchdog, istilahnya watchdog untuk di dapil saya, ya kan? Terus watchdog di Senayan juga. Gitu kan? Salah satunya kalau bicara apa yang saya mau tadi bawa ya. Yang mau saya antarkan kan? Mau ditawarkan lah kepada kan? Sumatera Selatan 1 di sana. Dan kebutuhan-kebutuhan itu kan banyak sekali. Saya sebagai watchdog kan saya bisa bilang, oh ternyata di desa itu boro-boro ada rumah sakit gitu loh. Nah makanya di dalam desa itu puskesmas pun nggak ada. Ya kan saya bisa menjadi watchdog di situ. Harus berkata kepada kabupaten kota yang di bawah dapil saya, ada solusi nggak itu? Orang mau ke rumah sakit, puskesmas jauh sekali gitu. Kan bisa bikin puskesmas keliling. Ya kan? Hal-hal yang kecil-kecil ini loh, kecil-kecil tapi unik gitu, rutin dia akhirnya problemnya. Nah, sebagai calon legislatif ini kan banyak semacam perbincangan-perbincangan di masyarakat lah. Kalau mau jadi caleg katanya harus punya kapasitas, punya kualitas dan punya isitas. Ini Bung Riko punya 3 ini? Yang ketiga apa tadi? Isitas. Mantap. Karena isu yang dengar itu minimal bisa sampai 7-10 M kalau DPR RI. 7-10 M kalau mau duduk jadi anggota DPR RI. Ini saja dengar-dengarkan kawan-kawan saja. Bapak Bung Riko pernah mendengar itu harus ada 7-10 M? Pernah saya. Sekali saya pernah dengar. Tapi kan style dari kampanye partai dan kader itu kan beda-beda. Beda-beda ya. Nah, dia punya strategi yang berbeda-beda. Gitu. Dan saya menghormati itu. Gitu. Kalaupun dengan isi tas tadi amunisi yang levelnya. Ini sudah terbuka saja. Iya. Itu saya rasa itu mungkin salah satu strategi dalam tanda kutip ya. Apa itu masih dibutuhkan, ya kan? Atau itu
kecolongan. Ya. Kalau sampai ke 10 M kan. Ya. Ini kan yang namanya politisi, kader partai, berkampanye, ya dia harus punya strategi masing-masing supaya jangan sesering itu juga kecolongannya gitu Ya. kan. Gitu kan. Memang saya pernah dengar itu. Saya mendengar bahkan ada yang mengeluar setinggi itu dan nggak menang lagi. Apalagi Banyak stres dia. stres. Iya, Stres. Habis pemilu udah nggak dapet. Iya, stres. Itu double stres itu. Iya. Iya kan? Nah, stres dengan baperan itu menurut saya beda-beda tipis. Ya, beda tipis. Nah, kalau stres dan baperan ya sudahlah. Iya. Ya kan kita harus paham diri kita bahwa kita nggak reliable ya, tidak bisa diandalkan sebagai politisi ulung gitu. Nah, apakah ada hubungannya biaya yang dikeluarkan ketika pemilu nanti ketika dia terpilih? Apakah itu ada korelasi pengeluaran dia setelah dia terpilih? Katakan ya, terpilih waktu pemilu, dia harus mengeluarkan uang banyak. Nah, ketika terpilih menjadi pemimpin, katakan anggota DPR, apakah ada hubungan kualitas kerjanya nanti? Ya tentu kalau seperti itu kan pasti ada take and give ya. Akhirnya no freelance gitu loh, Yes. seolah-olah gitu loh. Ya, nggak ada makan siang yang gratis itu. Ya, akhirnya ya. kan. Kalau filsafat politik dibawa ke arah itu, ya ini tadi saya bahas, problematik permasalahan yang ada di publik ini akan sulit usai, Ya. gitu kan. Jadi kalau partai gelombang rakyat ini punya filsafat politik sederhana, kalau bicara kampanye, kami tidak akan menawarkan uang kepada konstituen. Kalau mau negeri ini berubah, Ya. yang harus berubah itu si konstituen. Mau terima duit apa enggak? Iya. Tapi kami menawarkan narasi, lalu harus ada solusi. Ya. Gitu kan? Narasi ini kita bicara intelektual, kita bicara loopholes, ruang kosong. Ya. Yang harus kita isi. Ya, Founding Fathers kan bilang, isilah kemerdekaan itu, ini kita isi. Ya. Gitu. Lah kalau saya berstrategi dengan cara saya, low cost political campaign, kampanye politik dengan biaya rendah, sah-sah saja. Ternyata takdir saya masuk ke Senayan, itu sudah takdir saya. Ya. Ya kan, berarti kan saya harus kerja keras. Partai baru, Ya. Harus bisa saya dikenal ya. juga sebagai dibilang orang baru, ya pasti masyarakat di sana juga Ya. ada sebagian sudah Kenal. paham saya ya. Jadi ya itu kita berstrategi menggunakan jaringan, ya kan tentunya kan. Ya kalau bicara pemimpin-pemimpin di Partai Gelombang Rakyat ini militansinya, Militansi ya. wah kuat. Saya pilih partai ini juga karena melihat figur-figur itu, Iya. ya kan? Tapi kalau nggak salah dari PKS ya dulu ya. Iya, mereka aktivis, ya kan? Mereka konsisten, mereka di partai, ya kan? Mereka ada yang duduk dulu kan? Nah, kalau terjadi dinamika politik di PKS ya wajar-wajar saja lah, ya kan? Toh juga beliau-beliau juga kan punya intelektual yang bisa membuat sesuatu solusi yang baru juga kan? Gitu. Baik, Bung Riko, menarik sekali. Ada banyak sudah kita diskusikan di siang hari ini. Mulai kita diskusikan tentang pemimpin tadi, harapan kita tentang pemimpin nasional. Semoga muncullah pemimpin yang benar-benar pro rakyat, cerdas dan bisa menjadi solutif ya untuk permasalahan negeri ini. Dan tadi juga kita udah bicara sekilas tentang Partai Gelora dan pencapaian dan niat baik ya, Bung Riko menjadi calon legislatif ya, dari Partai Gelora di niat baik. Sumsel 1 ya. Kita harap semua niat baik ini bisa terlaksana dengan baik. Statement closing terakhir silakan, Bung Riko. Ya, saya berharap dengan dinamika politik pencapresan 2024 ini semua elit-elit bangsa
pemimpin-pemimpin nasional harus melihat posisi masing-masing dan harus merajut posisi masing-masing itu demi kepentingan bangsa dan negara ini. Itu saja harapan saya. Sehingga kita bisa meminimalisir konflik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Nawajda TV. Demikian perbincangan saya tadi dengan tamu khusus saya di pagi hari ini, Bung Riko dari Partai Gelora, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.